Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kakak, sahabat pelajar SMP, SMA Sanawiyah, Aliyah, SMK mahasiswa. Alhamdulillah kita sudah sampai atau menjelang penghujung bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, kakak, sahabat pelajar SMP, SMA Sanawiyah, Aliyah, SMK mahasiswa. Setiap Ramadan biasanya imam atau kita mengaminkan atau kita sendiri membaca doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berdoa sama Allah, ya Allah, aku mohon kepada Engkau keridhaan Engkau ya Allah, dan mohon kepada Engkau surga dari Engkau. Lewat amaliyah Ramadan yang kami lakukan pada saat ini. Kemudian kita berdoa sama Allah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami pun minta perlindungan dari Engkau ya Allah, supaya kami terhindar daripada murka Engkau dan siksa dari Engkau ya Allah, yakni siksa api neraka. Bapak Ibu, kakak, sahabat pelajar SMP, SMA Sanawiyah, Aliyah, SMK mahasiswa, doa ini ternyata dikabul oleh Allah. Tandanya kurang lebih ada 4. Pertama, doa ini wabil khusus doa itkum minan nar, sebagaimana salah satu dari 10 hari di bulan Ramadan, yakni Allah akan itkum minan nar, akan jauhkan kita dari siksa api neraka. Tanda yang Allah akan jauhkan dia dari api neraka, bahkan api neraka tidak mau nempel dengan dia, ada 4. yakni api neraka tidak akan nempel, tidak akan mendekat, apalagi kepada 4 golongan ini, 4 karakter orang ini. Yang pertama adalah hayyin, yang kedua adalah layyin, yang ketiga adalah sahlin, yang keempat adalah qoribin. Yang pertama adalah hayyin, orang yang merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat dia ruku. Subhana rabbiyal azim, maha benar Allah, maha besar Allah, maha suci Allah, bahwa Allah itu maha besar, maha agung, aku ini kecil. Pada saat dia sujud subhana rabbiyal a'la, muncul sikap hayyinnya, sikap merendahkan dirinya kepada Allah, bahwa kita ini rendah, kita ini hina, Allah yang maha tinggi, maha suci Allah yang maha tinggi, al-a'la. Kemudian juga hayyin, orang yang tidak akan nempel api neraka, atau api neraka tidak mau mendekati dia, dan kita terhindar dari siksa api neraka, dan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayyin yang kedua adalah hayyin, dia merendahkan hatinya kepada sesamanya. Tidak muncul dalam dirinya ujub, merasa paling benar, paling hebat. Tidak muncul dalam dirinya adalah pada sikapnya adalah sum'ah, ibadahnya, amaliyah Ramadannya, amaliyah hariannya tidak mau semata dilihat oleh orang lain, atau bahkan takabur, sombong. Saya yang paling hebat, saya yang paling pintar, saya yang paling benar, saya yang paling amal ibadah Ramadannya paling banyak. Tidak demikian adanya. Hayyin, orang yang punya sikap rendah diri kepada Allah, merendahkan dirinya kepada Allah, bahwa kita ini hina, kita ini kecil, Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia. Dia akan terhindar dari siksa api neraka, dan doanya dikabul oleh Allah, termasuk orang yang rendah hati, tidak ujub, tidak sum'ah, tidak takabur, sombong. Yang kedua, Allah akan hindarkan dia dari siksa api neraka, dan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah layyin, lembut hatinya, lembut perilakunya, lembut sikapnya buat istrinya, buat anaknya, buat suaminya, buat teman-temannya, buat followernya. Tidak gampang marah, tidak gampang kecam, tidak gampang memberikan asumsi yang negatif buat dia. Layyin, lembut hatinya. Dia pikir-pikir dulu sebelum dia bicara, dia pikir-pikir dulu sebelum dia ambil pendapat, dia ambil sesuatu, memvonis seseorang. Layyin. Setelah hayyin, layyin, dia akan tersentuh api neraka, dan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sahlin. Banyak teman kita yang kesulitan, dia selalu memberikan kemudahan sehingga menjadi mudah dari hal-hal yang sulit. Banyak yang hal-hal, ada sesuatu yang dia kesulitan, ada sesuatu yang dia mentok dalam menyelesaikan suatu masalah, ada kita masuk ke dalamnya, kita memberikan jalan keluar, kita memudahkan urusan dia, kita memudahkan segala apa yang dia punya problem, sehingga masalah yang sulit jadi mudah, masalah yang sukar jadi gampang, dan seterusnya, dan dia bisa lalui, dan ada solusinya, dan itu terbaik buat dia. Selalu memberikan kemudahan kepada orang lain sehingga tidak menyusahkan, adanya dia menjadi manfaat buat
tetangganya. Adanya dia menjadi manfaat buat orang lain karena sahlin, karena dia selalu senantiasa memudahkan kepada orang lain dalam segala urusan. Sehingga siapa yang memudahkan kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada kerabatnya, maka Allah akan mudahkan dia pada saat di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita masuk dalamnya. Adalah hayyin layyin. Yang ketiga tadi adalah sahlin, saling memudahkan. Yang keempat adalah yang tidak akan tersentuh api neraka. Dan doanya dikabul oleh Allah adalah apa? Qoribin ilan nas, selalu dekat dengan manusia. Dia percaya dan dia yakin dan dia amalkan apa yang Allah bilang dalam Quran surah Al Imran. Salah satu ayatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas. Dia qaribin linnas, dia dekat dengan manusia, bukan hanya di rumah saja, bukan hanya di depan handphone Androidnya saja, tapi dia dekat dengan manusia. Ukhrijat linnas, dekatnya dengan manusia, bukan sekedar dekat dengan sesamanya, tapi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, senantiasa mengajak, menyeru kepada kebaikan di grupnya, di WA-nya, di sosial medianya, atau dengan teman-teman di lingkungan perumahannya, kampungnya, teman sekolahannya, atau teman grup alumni dan seterusnya. Selalu memberikan dia memberikan dia dekat dengan dia, selalu merasa berada dengan dia, selalu berada bersamanya, selalu membersamainya. Itulah muncul sikap qaribin ilan nas, ta'muruna bil ma'ruf tanhauna, kemudian ta'minuna billah, senantiasa mengingatkan orang untuk iman takwa kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga empat ini, hayyin, layyin, sahlin, dan qaribin adalah yang Allah kabul doa kita, itqu minan nar, supaya kita dijauhkan dari siksa api neraka. Empat yang kedua, masalah yang kemudian selanjutnya adalah ini. Setiap Ramadan kita masuk, apalagi saat ini adalah Lailatul Qadar, saat-saat 10 hari terakhir, ada yang namanya malam Al-Qadar, malam penentuan, malam keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan malam itu, inna anzalnahu fi lailatul qadar, dalam Quran surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya Al-Quran itu turun pada saat malam Al-Qadar, turun pada saat Lailatul Qadar, malam keputusan, malam penentuan, malam kemuliaan. Kata Nabi, siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, siapa yang dapat menggapai meraih Lailatul Qadar, maka dia pada saat itu selalu berdoa kepada Allah. Kata sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana kalau saya nanti berjumpa dengan Lailatul Qadar, ketemu dengan malam keputusan itu di penghujung bulan suci Ramadan? Hendaklah kalian berdoa sama Allah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Karena itu ya Allah, Engkau cinta sama pemaafan. Fa'fu anni, karena itu maafkan aku. Siapakah yang dimaafkan Allah pada saat Lailatul Qadar? Siapakah pada saat malam keputusan itu dimaafkan? Kalau tidak sekedar diampuni dosanya, tapi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diampuni, bisa jadi Allah telah mengampuni seseorang. Pada saat kita berdoa, asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah, diampuni Allah, bisa jadi diampuni. Tadi video perbuatan jeleknya pada saat yaumil qiyamah masih ada, walaupun hanya dia yang melihat, tapi pada saat dia minta maaf sama Allah, dimaafkan sama Allah, video itu di-delete sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya perbuatan baik, video yang baik yang dipertontonkan Allah di yaumil qiyamah. Yang pertama adalah komitmen dengan nilai Islam. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah qadirun al-kasib, muncul kemandirian dalam ekonomi, muncul kemandirian dalam usaha, punya usaha mandiri. Sehingga pelajaran dari Ramadan saat Lailatul Qadar itu bangkit untuk apa? Tidak sekedar musiman jual takjil, tapi kemudian pasca lebaran, pasca Ramadan dia lakukan itu, ternyata ini adalah usaha mandiri buat saya harus bangkit daripada pandemi ini. Yang kedua adalah selalu senantiasa kita dari pelajaran orang yang dimaafkan oleh Allah, orang yang menggapai Lailatul Qadar, dampaknya buat kita adalah yang kedua adalah apa? Setelah dia komitmen dengan nilai Islam, yang kedua adalah qadirun al-kasbi, yang ketiga adalah dia senantiasa bukan sekedar menjadi orang soleh lewat Ramadan tadi, tapi menjadi muslih, menjadi soleh buat diri sendiri, tapi mensolehkan orang lain, membuat baik orang lain. Interaksi dengan Al-Quran bukan sekedar membaca, memahami, mentadaburi, mengamalkan, tapi mendakwahkan
kandungan Al-Quran tadi, sehingga dia menjadi muslih, bukan sekedar solih. Yang keempat adalah bagaimana kita memakmurkan masjid. Bukan hanya memakmurkan fisiknya masjid, memakmurkan fisiknya para pengurus masjid, fisiknya para pengurus masjid musola, fisiknya para jamaah, dan orang-orang warga-warga muslim yang ada di sekitar masjid tadi. Sehingga lewat Lailatul Qadar ini, orang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cirinya 4 tadi: komitmen dengan nilai Islam, dan kemudian punya usaha yang mandiri. Yang ketiga adalah menjadi muslih, bukan sekedar solih, dan dia senantiasa memakmurkan masjid. Bukan hanya memakmurkan pada saat Ramadan saja, juga ba'da Ramadan. Bukan hanya fisik masjid yang dimakmurkan, tapi fisik pengurus masjid, fisik jamaah masjid, fisik orang-orang yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, di kabul doa kita. Itqu minan nar, jauhkan dari siksa api neraka, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah maafkan kita, Allah berikan kepada kita bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar, sehingga Allah maafkan kita dan kita bisa mencapai 4 itu tadi, dan kita berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah SAW di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ada manfaat yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.